Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Ardianti Putri dengan NIM 20050111010152 mata kuliah Perekonomian Indonesia C. Pada kali ini saya akan membahas artikel yang sudah saya pilih yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, tingkat pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke di masa pandemi COVID-19. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode tahun 2010 sampai 2020 menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan program SPSS dengan teknik analisis regresi berganda. Pendahuluan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara. Faktornya yaitu pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, lokasi geografis, serta perbedaan gender. Badan Pusat Statistika Indonesia mencatat bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang hanya tumbuh sebesar 0,03% pada tahun 2020. Hal ini cenderung membuat Indeks Pembangunan Manusia mengalami stagnan menjadi 71,94 dari tahun 2019, yaitu 71,92. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah tentunya akan mempengaruhi menurunnya pengeluaran per kapita. Hal ini sejalan dengan lemahnya perekonomian yang disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar sehingga melemahnya perekonomian. Ketika perekonomian Indonesia mengalami resesi akibat dampak pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah sebanyak 2,76 juta orang, sedangkan angka pengangguran meningkat menjadi 9,77 juta orang atau naik sebesar 7,07 dibandingkan tahun lalu. Kabupaten Merauke yang merupakan kabupaten terluas di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 230.932 jiwa tahun 2020 ketika terjadinya COVID-19, dampak sangat besar juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Merauke. Terlebih masyarakat yang berpenghasilan rendah karena tidak luput dari kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan pencegahan penularan semakin meluas. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, sumber data menggunakan data sekunder dan data dari Badan Pusat Statistika Indonesia. Yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Yang keempat, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Berikut ini merupakan data sekunder berupa data Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, serta tingkat kemiskinan Kabupaten Merauke yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Merauke yang dipublikasi Merauke dalam angka 2011 sampai 2021, Statistika Daerah Merauke 2016 sampai 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke. Berikut adalah analisis data yang menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Merauke di masa pandemi COVID-19 memperoleh hasil sebagai berikut. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke. Berdasarkan output uji analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia sebesar min 1124 dengan signifikasi 0,002.
Hal ini menunjukkan jika indeks pembangunan manusia naik sebesar 1%, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.124% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai penentu dari indeks pembangunan manusia. Artinya, ketika ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, berarti akan ada inovasi baru yang akan dikembangkan, sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Berdasarkan indikator pembentukan indeks pembangunan manusia, angka IPM Kabupaten Merauke pada tahun 2019 menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan manusia. Yang kedua, pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke. Berdasarkan output uji analisis regresi berganda, diperoleh nilai koefisien tingkat pengangguran sebesar min 0,176 dengan signifikasi 0,322. Hal ini menunjukkan jika pengangguran naik 1%, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,176. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, mereka yang termasuk dalam pengangguran di Kabupaten Merauke tergolong pengangguran terdidik. Yang berarti sekalipun mereka menganggur, tetapi mereka masih dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak selamanya orang yang menganggur dapat dikatakan miskin. Hal ini dapat dilihat ketika pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Merauke. Banyak masyarakat yang harus dirumahkan, namun berusaha untuk memperoleh pendapatan berjualan via online. Demikian pembahasan dari artikel yang saya pilih. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.